Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah kita rekan-rekan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir ya. Semoga rekan-rekan masih mengingat ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas interface dan juga kelas abstrak atau abstrak kelas ya. Nah, ini sebenarnya terkait interface dan juga abstrak kelas sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Bahkan sejak awal sudah kita sempat mention, kemudian sudah sempat secara singkat kita bahas ya. Tapi hari ini kita akan bahas lebih detail ya. Nah, pertama kita mulai dengan tujuan. Tujuan dari perkuliahannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan interface dan juga abstrak kelas dalam sebuah program sederhana ya. Jadi target dari perkuliahan adalah teman-teman nanti bisa menerapkan interface maupun abstrak kelas dalam sebuah program yang sederhana ya. Oke. Kemudian kita mulai dari definisi. Yang pertama yaitu interface. Nah, sebuah interface dalam Java adalah cetakan dari sebuah kelas. Ini memiliki konstan statis dan juga metode abstrak. Nah, interface dalam Java adalah mekanisme untuk mencapai abstraksi. Hanya ada metode abstrak dalam interface Java ya, tetapi tidak dengan tubuh metode. Nah, sehingga dalam metodenya hanya ada judulnya, tetapi tidak dengan tubuh metodenya. Nah, hal ini digunakan untuk mencapai abstraksi dan pewarisan ganda dalam Java. Nah, dalam istilah yang lain ya, you can say that interface can abstract method and variable ya. Jadi sebuah interface bisa berupa metode abstrak dan juga variabel, tetapi tidak bisa memiliki metode body ya. Nah, kemudian Java interface juga merepresentasi ISA relationship ya. Itu tidak bisa diinstalisasi, hanya berfungsi sebagai abstrak kelas. Nah, secara compact dijelaskan sebagai interface adalah sebuah abstrak kelas yang komplit yang digunakan untuk sebuah grup yang berrelasi antar metode yang di dalamnya tidak terdapat bodinya. Oke. Kemudian kenapa menggunakan interface? Ada 3 alasan utama untuk menggunakan interface. Yang pertama, digunakan untuk mencapai abstraksi. Yang kedua, dengan interface kita dapat mendukung fungsionalitas pewarisan ganda. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mencapai koneksi yang lebih fleksibel ya. Sehingga nanti ada penentuan-penentuan yang khas ya, misalnya dari sebuah standar programming di satu perusahaan, kemudian di situ sudah ditentukan apa saja yang harus diimplement, maka kita bisa menggunakan interface untuk membuat standarisasi yang harus diimplement di subkelas-subkelasnya. Nah, deklarasi atau penggunaan interface. Nah, sebuah interface dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci interface ya. Nah, ini termasuk juga di dalam paketnya, teman-teman bisa klik kanan di dalam NetBeans, kemudian di situ teman-teman bisa pilih interface. Nah, antarmuka memberikan abstraksi total, artinya semua metode dalam sebuah antarmuka dideklarasikan dengan tubuh kosong dan semua bidangnya bersifat public, static dan juga final secara default ya. Kelas yang mengimplementasikan sebuah interface harus mengimplementasikan semua metode yang dideklarasikan dalam antarmuka. Nah, ini yang tadi Pak Hafid sebutkan sebagai sebuah standarisasi ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah interface, artinya teman-teman membuat standarisasi metode apa saja yang harus ada di dalam kelas yang mengextend atau menjadi subkelas dari interface tersebut ya. Nah, deklarasi atau penggunaan interface ya, kita mulai dengan interface, kemudian interface name-nya ya. Tentu rule-nya tetap sama dengan pembuatan kelas, namanya harus sama dengan nama filenya. Kemudian kita di dalam body, di dalam
bodinya, dalam isiannya. Bisa kita tambahkan dengan konstanta, kita bisa tambahkan metode ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan multi konstanta ya, multi metode di dalamnya. Nah, ini ada sebuah latihan ya, teman-teman bisa screenshot ya. Ini adalah latihan interface. Sebentar, ini coba saya perbesar rekan-rekan ya. Ya, ini adalah latihannya. Rekan-rekan bisa screenshot kemudian coba untuk membuat ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita punya sebuah interface, namanya interface animal ya. Di dalamnya itu ada 2 buah metode yang kita masukkan. Di sini ada animal sound, kemudian ada sleep ya. Nah, kemudian contoh di sini ada kelas cat ya, yang mengimplement animal ya. Kemudian di sini di kelas cat ini harus mengimplement ya, satu animal sound, kedua yaitu sleep ya. Jadi dua-duanya harus diimplement. Kalau tidak nanti akan muncul notifikasi. Nah, kemudian ada kelas main yang kita gunakan untuk menampilkan ya. Nah, ini contoh ya. Ini kita bikin objek pick, kemudian new cat ya, kemudian my pick, animal sound, sleep ya. Itu keduanya adalah mengindikasikan kita menggunakan ya apa yang metode yang ada di dalam class cat, di mana class cat adalah implement dari interface animal ya. Jadi kalau kita membuat subclass kita extend ya, kalau interface berarti kita implement ya. Oke, silakan ini di screenshot dan teman-teman coba buat code-nya di NetBeans ya, nanti dikumpulkan di dalam e-learning. Oke, kita lanjut ya. Abstraction ya. Kalau tadi interface, sekarang kita masuk ke abstract ya. Abstract atau abstraction atau abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas kepada pengguna ya. Dengan cara lain, abstraksi hanya menampilkan hal-hal yang penting kepada pengguna dan menyembunyikan detail internal. Misalnya saat mengirim SMS, di mana Anda mengetik teks dan mengirim pesan. Anda tidak tahu proses internal tentang pengiriman pesan ya. Nah, jadi intinya di situ ya, abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas kepada pengguna ya. Nah, abstraksi memungkinkan Anda fokus pada apa yang menjadi objek yang dilakukan ya, daripada bagaimana objek melakukannya. Jadi fokus pada apa yang objek lakukan daripada bagaimana objek melakukannya. Nah, abstraksi sebuah kelas yang dinyatakan sebagai abstrak dikenal sebagai kelas abstrak. Nah, kelas abstrak bisa memiliki metode abstrak dan juga non-abstrak ya. Kelas abstrak perlu diperluas dan metodenya diimplementasi. Kemudian kelas abstrak tidak bisa diinisialisasi ya. Jadi ada 3, ingat. Yang pertama, kelas abstrak bisa memiliki metode yang sifatnya abstrak maupun juga non-abstrak. Kemudian kelas abstrak perlu diperluas dan metodenya diimplementasi. Kemudian kelas abstrak tidak bisa diinisialisasi. Kemudian ada beberapa rule ya, atau hal yang perlu diingat ketika kita berbicara tentang kelas abstrak. Yang pertama, harus dinyatakan dengan kata kunci abstrak ya, ini mutlak. Bisa memiliki metode abstrak dan juga non abstrak ya. Kemudian tidak bisa diinisialisasi. Yang keempat, bisa memiliki konstruktor dan metode statis ya. Kemudian bisa memiliki metode final yang akan memaksa subclass untuk tidak mengubah isi dari metode tersebut ya. Ini seperti yang kita bahas kemarin ya di bab modifier, bahwa ketika sebuah metode kita set final maka subclassnya tidak bisa memodifikasi ya. Nah, ini
juga berkebalikan dengan yang kemarin kita bahas ya di polymorphism. Nah, teman-teman, sekali lagi ini ada latihan tentang abstraction ya atau kelas abstrak. Di sini contoh teman-teman ada abstrak kelas bike, kemudian di sini ada abstrak void run. Kemudian ada kelas Honda yang merupakan extend dari bike ya. Kemudian di sini ada void run ya, system out running safely, kemudian public static void main ya. Kita pakai objek, objeknya kebetulan namanya objek ya, bike spasi objek ya sama dengan new Honda ya, objek run. Oke, sebentar. Kemudian latihan yang kedua, ini kita punya abstrak kelas ya. Ini tadi teman-teman bisa screenshot ya untuk diimplement di dalam NetBeans. Kemudian latihan abstractions ini di tugasnya pertama adalah ada abstrak kelas bank ya, kemudian di dalamnya ada abstrak integer get rate of interest, kemudian ada SBI yang merupakan turunan dari bank, kemudian ada return ya, return value-nya return 7, kemudian kelas PPN extend bank. Nah ini juga masih anak dari abstrak kelas bank. Kemudian di sini get rate of interest ya, return 8. Nah, karena di sini ada returnnya keduanya, metode ini selanjutnya kita sebut sebagai function ya. Kalau tidak ada returnnya, maka kita sebut sebagai class. Nah, selanjutnya kita ada kelas test bank ya. Kita buat main di sini, kemudian kita deklarasikan bank B, kemudian B sama dengan new SPI, kemudian system out rate of interest is ya. B sama dengan new PNB, system out rate of interest is B get rate of interest ya. Nah, di sini yang cukup menarik yang teman-teman lihat ya, bahwa di sini tidak ada proses instansiasi yang sekaligus ini adalah ciri khas dari sebuah kelas abstrak yang tidak bisa diinstansiasi ya. Oke, kemudian di sini ada latihan berikutnya. Yang pertama yaitu tentang abstrak kelas. Di sini ada abstrak kelas animal. Di dalamnya ada sebuah abstrak metode ya, public abstract void animal sound. Kemudian di bawahnya ada regular methods ya. Jadi ada dua ini. Jadi seperti tadi ciri dari abstrak kelas bisa juga terdiri dari abstrak method maupun juga regular methods ya. Kemudian kita masuk di subclassnya, namanya pick extend animal ya. Nah kemudian public void animal sound ya, karena ini abstrak berarti di sini juga harus ada. Kemudian system out the PC www ya. Kemudian class main ya, my pick new pick ya, my pick animal sound, kemudian sleep ya. Kenapa sleep tidak perlu ini? Karena di sini sudah sifatnya regular method dan tinggal kita gunakan ya. Silakan teman-teman coba implement juga. Oke, kemudian ini ada latihan abstrak dan sekaligus juga interface ya. Pertama kita punya interface A, void B, void C, void D. Kemudian abstrak kelas B implement A ya. Abstrak void C. Kemudian di sini sistem out berinternet C ya. Kemudian ada kelas M yang merupakan turunan dari kelas B. Kemudian di sini ada A, B ya, D ya, I'm A, I'm B, I'm D. Kemudian kelas test 5 ya, public static void main, E spasi ya, E new ya, instansiasi, lalu objeknya adalah namanya dot B, C, D ya. Oke. Nah, silakan ini juga dibuat dalam NetBeans ya dan nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan. Oke, untuk lebih detail terkait tugas yang sudah Pak Afid sampaikan, rekan-rekan bisa cek di e-learning ya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.